Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Hari ini kita akan membicarakan mengenai sistem muskuloskeletal atau otot dan rangka. Ya, muskuloskeletal terdiri dari otot dan rangka, tapi kita akan lebih fokus kepada otot. Sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan dapat memberikan kemanfaatan bagi kita dan bagi masyarakat pada umumnya. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kita akan membicarakan mengenai sistem muskuloskeletal, sistem otot dan rangka. Ya, otot ada macam-macam, ada otot lurik, ada kalau di SMA dulu mungkin pelajarannya ada sistem otot lurik, ada otot polos, ada otot jantung, dan itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini fungsi dari sistem otot adalah yang pertama adalah movement of the body. Jadi sistem otot itu sendiri itu berfungsi untuk menggerakkan tubuh. The most skeletal muscle are attached to the bones and responsible for majority body movement. Jadi hampir semua sistem otot itu melekat pada tulang. Ya, melekat pada tulang dan itu bertanggung jawab terhadap pergerakan dari tubuh. Termasuk diantaranya adalah berjalan, berlari, kemudian mengunyah, kemudian mengangkat benda-benda, kemudian mengangkat, mendorong, dan lain sebagainya. Itu termasuk adalah salah satu fungsi dari sistem otot. Yang kedua, maintenance of the posture. Skeletal muscle constantly maintenance tone with keep us sitting or standing erect. Jadi sistem muskular itu bertanggung jawab terhadap bagaimana mempertahankan postur kita supaya berdiri dengan tegak, tidak bungkuk, dan lain sebagainya. Ya, mempertahankan bentuk postur. Misalkan kalau duduk ya seperti ini, nggak menjadi kayak slime gitu ya, jadi apa namanya, jadi ya seperti slime lah istilahnya, lembek gitu. Yang berikutnya sistem muskular itu berkaitan dengan sistem respirasi. Musculoskeletal of the thorax carry out the movement necessary for respiration. Jadi itu berkaitan juga dengan respirasi. Jadi kalau misalnya kita menarik nafas, itu terdapat pergerakan otot-otot pada diafragma. Itu juga berkaitan dengan respirasi. Kalau kita menghembuskan nafas, itu akan terjadi relaksasi dari terjadi relaksasi pada diafragma. Yang kemudian fungsi dari sistem otot yang lainnya berikutnya adalah memproduksi massa tubuh. Bukan massa tubuh, maaf. Memproduksi panas tubuh, production of body heat. When skeletal muscle contract, heat is given of as byproduct. This release heat critical for maintenance body temperature. Jadi memproduksi panas. Jadi dengan adanya gerakan otot-otot itu akan memproduksi panas. Contohnya, misalkan pada saat kalian berolahraga, suruh lari, muter stadion. Nah, itu kan ada gerakan otot-otot kaki kita, otot-otot tangan juga akan bergerak. Nah, itu akan menyebabkan produksi panas. Misalkan, selain itu juga pada saat kalian yang suka hobi naik gunung. Pada saat naik gunung, kemudian suhu di sekitar itu turun, maka kita akan menggigil. Ya kan, menggigil kedinginan, menggigil. Nah, menggigil itu sebenarnya adalah bentuk dari sistem homeostasis. Kenapa? Karena pada saat kita menggigil, otot-otot kita akan berkontraksi. Otot-otot akan berkontraksi. Nah, dengan adanya kontraksi tersebut, maka akan menghasilkan panas, di mana dengan adanya panas tersebut akan menjaga temperatur tubuh manusia supaya tidak turun drastis seperti itu. Ya, berikutnya communication. A skeletal muscle involved all aspect communication include speaking, writing, typing, gesturing, smiling, and frowning. Jadi berkaitan juga dengan komunikasi. Kenapa berkomunikasi? Karena saya ngobrol seperti ini, saya ngomong seperti itu melibatkan juga banyak otot-otot yang ada di dalam tubuh saya. Seperti misalkan lidah, itu kan juga otot-otot isinya. Kemudian otot-otot yang ada di rahang. Kemudian otot-otot diafragma dan lain sebagainya. Writing, menulis dengan menggunakan pena.
Misalkan kita menulis dengan menggunakan pena, kita kan menggerakkan otot-otot yang ada di pergelangan tangan kita, menggerakkan otot-otot yang ada di pergelangan tangan ini. Apabila kita writing dengan mengetik, akan menggerakkan otot-otot yang ada di jari-jari kita. Kemudian gesturing, gestur kita kalau sedang berkomunikasi dengan kawan kita itu juga akan muncul. Kemudian juga smiling, frowning, mimik muka itu juga dipengaruhi oleh otot-otot yang ada di muka dan lain sebagainya. Nah, berikutnya fungsi dari sistem otot adalah constructing of organ and vessel. Jadi mengkonstruksi organ-organ dan pembuluh darah yang ada. Ya, mengkonstruksi, menyusun organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Contraction of smooth muscle within walls of internal organ and vessel cause those structure to constrict. Jadi adanya kontraksi-kontraksi itu misalkan pada otot-otot polos, pada organ-organ pembuluh pada organ-organ yang ada di dalam tubuh itu terjadi karena adanya konstriksi. This constriction can help propel and mix food, water and in the digestive tract. Jadi kalau kita masih ingat kemarin itu ada gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu kan juga terjadi karena adanya kontraksi otot-otot yang ada di dalam pembuluh yang ada di dalam saluran pencernaan. Itu akan menggerakkan makanan dan air dari satu bagian dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Kemudian remove material from organs such as urinary bladder and sweat glands. Itu menggerakkan material organ dari organ, misalkan kalau urinary bladder itu menggerakkan air yang ada di dalam kelenjar di saluran kemih yang di kandung kemih itu keluar. Atau kita juga bisa mengeluarkan keringat pada saat kita di suhu di sekitar itu terlalu panas. Dan meregulasi aliran darah melalui pembuluh darah. Kalau misalkan adanya perdarahan, misalkan kalian jatuh, maka pembuluh darah itu akan langsung mengalami kontraksi. Pembuluh darahnya akan langsung menyempit. Kalau sudah menyempit, maka itu akan menyebabkan aliran darah yang seharusnya dia tadi yang keluar terlalu banyak itu bisa terhentikan. Yang kemudian berikutnya adalah fungsi dari muscular system, diantaranya adalah contraction of the heart. The contraction of cardiac muscle causes of heartbeat, propelling blood to all part of body. Jadi pada saat tubuh kita berkontraksi, itu salah satunya adalah otot yang ada di jantung. Itu yang kalau otot di jantung sudah berkontraksi, dia akan menyebarkan atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Seperti itu. Dan kalau orang-orang yang jantungnya sudah tidak berdetak, maka ya meninggal. Seperti itu. Berikutnya, general property of sifat-sifat umum dari otot. Yang pertama adalah kontraktilitas. Kontraktilitas adalah kemampuan dari otot untuk memendek secara paksa. For example, lifting the textbook requires certain muscle to contract. When muscle contract, it either cause the structure which is attached to move and increase pressure inside of hollow organ or vessel. Jadi kontraktilitas itu adalah kemampuan otot untuk memendek secara paksa. Jadi anggaplah kalau misalkan kita suruh mengangkat buku misalkan kita suruh mengangkat buku. Nah, itu kan ada otot yang mengangkat yang otot yang ada di lengan itu kan menjadi lebih pendek kan. Misalkan otot yang ada di lengan ini menjadi lebih pendek. Nah, itu akan memberikan kekuatan kalau otot memendek itu akan memberikan kekuatan untuk mengangkat buku tersebut atau mengangkat beban tersebut. Nah, yang kedua, sifat dari otot yang adalah eksitabilitas. Itu adalah kemampuan dari otot untuk merespon adanya stimulasi. Secara umum, stimulasi itu berasal dari sistem saraf yang mana dapat kita sadari dapat dikontrol secara sadar. Secara instan, jika kita memutuskan untuk to wave a friend atau kita memberikan sapaan kepada teman, misalkan disuruh dada-dada, the conscious decision to lift your arm and send via nerve. Jadi secara sadar kita langsung mengangkat tangan dan dada sama teman kita. To wave itu dada ya, artinya memberikan sapaan dada, halo gitu, angkat tangan dan
itu dikirimkan melalui sistem saraf ya, maka saraf itu akan memerintahkan otot untuk mengangkat memerintahkan otot yang ada di tangan untuk terangkat dan bergoyang-goyang tangannya, memberikan sapaan kepada kawan kita. Berikutnya, extensibility itu adalah means a muscle can be stretched beyond a normal resting strength and still be able to contract. Jadi ekstensibilitas itu kebalikan dari kontraktilitas. Kalau kontraktilitas kan arma pendek, sedangkan ekstensabilitas itu adalah kemampuan untuk memanjang di luar batas normalnya pada saat istirahat, pada saat normal seperti itu. Nah, if you stretch your reach drop pencil, your muscle are longer than they are normally, but you can still retrieve the pencil. Nah, contohnya misalkan ada pensil jatuh, kita suruh mengambil, kita kan akan memanjangkan tangan kita, karena bukan memanjangkan tangan, dia memanjangkan postur kita kemudian untuk mengambil pensil tersebut. Itu namanya ekstensabilitas. Yang berikut adalah elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan otot untuk recoil to its original resting after it has been stressed. Taking a deep breath demonstrate elasticity because exhalation is empty to recoil of your respiratory muscle back to the resting potential. Similar to releasing stretch rubber band. Jadi elastisitas itu adalah kemampuan untuk kembali ke bentuk semula. Jadi misalkan kalian habis ngangkat tangan kalian ke atas, molet lah istilah. Itulah molet. Maka setelah molet itu otot kan akan kembali. Setelah itu kan molet kan kita akan stretching kan, menarik otot kita menjadi lebih panjang daripada keadaan resting atau keadaan istirahat seperti itu. Kalau misalkan elastisitas, dia tuh mampu kembali ke ukuran atau ke bentuk yang semula. Sama seperti kalau misalkan kalian narik karet kalau sudah tertentu, kalau sudah dilepas maka dia akan kembali ke bentuk yang semula seperti itu adalah elastisitas. Nah, ini di sini terdapat beberapa jenis dari sel-sel otot yang nanti akan bisa kalian baca sendiri. Secara umum pada tubuh manusia itu terdapat 3 jenis otot. Ya, yang pertama adalah otot polos. Otot polos atau smooth muscle. Smooth muscle itu biasanya terdapat pada organ-organ yang bolong atau yang hollow atau yang seperti tabung atau saluran itu ya. Itu adalah smooth muscle. Beberapa pada pembuluh darah, kemudian pada mata, beberapa kelenjar dan beberapa pada kulit. Itu adalah smooth muscle. Jadi bentuknya itu lurus mulus gitu loh ya. Bentuknya spindle shape. Ukurannya adalah 15 sampai dengan 200 mikron. Kemudian terdapat nukleus itu biasanya sentral pada tengah-tengah ototnya. Special to cell attachment, gap junction, or some visceral smooth muscle cell together. Jadi adanya gap junction. Kemudian striationnya nggak ada. Kontrolnya itu involuntary. Kalau otot polos itu dia bergerak secara involuntary atau tidak sadar. Kan nggak mungkin kita bisa menggerakkan otot-otot pada saluran pencernaan kita. Iya kan? Saluran pencernaan berhenti dong untuk berkontraksi. Nggak bisa. Seperti itu. Fungsinya itu misalkan untuk menggerakkan makanan pada saluran pencernaan, kemudian mengosongkan kantong kemih, kemudian meregulasi diameter pembuluh darah dan lain sebagainya. Itu adalah otot-otot polos. Otot polos. Yang berikutnya, jenis otot yang kedua itu adalah otot lurik atau otot skeletal atau otot rangka. Kalau di SMA seingat saya dulu pelajaran seperti ini, otot itu ada otot lurik, ada otot polos. Kalau otot lurik itu istilah lainnya adalah otot rangka atau skeletal muscle. Bentukannya seperti ini. Jadi ada lurik-lurik seperti itu. Otot polos itu bentuknya adalah silindris dan sangat panjang. Terdapat nukleus, itu nukleusnya banyak, dan biasanya terdapat pada tepi-tepinya. Kemudian kalau untuk otot polos itu kontrolnya itu voluntary involuntary. Jadi ada yang dapat dikendalikan, ada yang tidak dapat dikendalikan. Contohnya, misalkan kalau ada orang-orang yang
bisa kita kendalikan. Misalkan kita mau mengangkat buku atau mengangkat pensil atau mengangkat apalah istilahnya, itu kan bisa kita gerakkan. Oh, aku mau mengangkat gelas ini deh, aku angkat. Itu kan juga bisa. Ada juga kalau yang involuntar itu adalah merupakan salah satu gerakan refleks. Misalkan nih, ada yang mau apa namanya, nyolek kita atau ngilik idik. Kalau mau ngilik idik, seret, maka gerakan refleks kadang itu langsung kayak mau nampek apa atau mengelak, atau itu adalah salah satu gerakan refleks. Seperti itu. Fungsinya itu adalah itu yang bergerakan tanpa kita sadari. Itu adalah refleks langsung kita menepis tangan teman kita yang mau ngilik idik itu tadi. Atau bisa juga apa namanya, sistem otot skeletal atau otot rangka itu fungsinya itu adalah untuk pergerakan tubuh, untuk body movement. Misalkan untuk ngangkat berat, ngangkat benda-benda, kemudian menggerakkan mouse dan lain sebagainya. Itu adalah skeletal muscle. Kuatan mana antara otot polos dengan otot lurik? Secara kekuatan memang lebih kuat otot skeletal. Tetapi otot polos itu juga memiliki keunggulan juga dibandingkan dengan otot skeletal. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu yang khusus, otot yang khusus itu adalah otot jantung. Otot jantung itu bentuknya, penampakannya itu mirip menyerupai dengan otot skeletal, tetapi dia memiliki sifat-sifat seperti juga perpaduan antara otot skeletal dengan otot polos. Contohnya, dia kalau dari bentuk nukleusnya dia single dan central located, jadi bentukannya itu seperti otot polos. Tetapi dia kalau controllingnya dia bersifat seperti kekuatannya dia seperti otot skeletal, dan juga dia dapat bergerak secara dan otot jantung itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk bergerak secara involuntar atau tanpa kita sadari, tanpa kita minta pun otot jantung masih bergerak sampai dengan waktunya yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau memang sudah waktunya ya jantung akan berhenti untuk berdetak, seperti itu. Ya, fungsi dari otot jantung yang paling penting diantaranya adalah pumping blood, itu untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, ke ginjal, ke otak, ke otot-otot, ke saluran pencernaan, ke ujung jempol dan lain sebagainya. Yang kedua adalah contraction provide the major force for propelling blood through the blood vessel. Ya, itu tadi, memompa darah. Berikutnya. Nah, ini adalah skeletal muscle structure, connective tissue, innervation and blood supply. Jadi, di dalam otot itu juga terdapat pembuluh darah, terdapat pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena. Selain itu juga terdapat pembuluh darah kapiler, itu adalah pembuluh darah yang lebih kecil, jauh lebih kecil. Nah, berikutnya, it's skeletal muscle fiber is a single. Kita ngomongin skeletal muscle dulu ya. Skeletal muscle itu bentuknya seperti serat-serat, dan dia juga single, long and cylindrical cell containing several nuclei which are located around periphery and near plasma membrane. Jadi otot rangka itu sendiri dia memiliki banyak nukleus, memiliki banyak inti, tapi letaknya ada di pinggir-pinggir atau di perifer, dekat pada membran plasma. Single fiber can be extend from one end of muscle to the other. In the most muscle, the fiber range approximately 1 mm to about 4 cm length and from 1 micrometer to 100 micrometer in diameter. Jadi kalau misalkan otot skeletal itu diambil, itu bisa ditarik atau diperpanjang dari 1 mm menjadi 4 cm. Sangat luar biasa sekali. Dan juga diameternya dari 10 mikrometer menjadi 100 mikrometer atau 10 kali lipatnya. Itu skeletal muscle, otot-otot rangka di dalam tubuh manusia. Makanya itu kenapa orang-orang yang melatih ototnya itu biasanya memiliki otot yang jauh lebih gede. Kalau misalkan kita lihat Om Deddy Corbuzier itu di
Om Deddy Corbuzier itu kan ototnya besar sekali karena memang itu dilatih, karena dilatih dengan angkat berat dan lain sebagainya, maka otot itu memiliki adaptasi untuk menjadi lebih besar seperti itu, dan juga maka ukurannya juga jauh lebih besar seperti itu. Large muscle contain a large percentage of large diameter fiber, whereas small delicate muscle contain a large percentage of small diameter fiber. However, any given muscle contain a mixture of small and large diameter fiber as seen in longitudinal section. Alternating light and dark bands give the muscle be a straight tight or strip of branch. Jadi di dalam otot itu sendiri terdapat campuran antara serat otot yang besar dengan serat otot yang kecil, sehingga kalau penampakannya itu dilihat di bawah mikroskop, maka bentukannya itu menjadi seperti gelap terang atau bisa dikatakan sebagai otot lurik. Lurik itu kan apa ya istilahnya, gelap terang seperti itu ya, kayak zebra lah seperti itu. Nah, origin of muscle fiber. Muscle fiber is developed from less mature multinucleate cell called myoblast. Jadi otot itu berasal dari sel yang namanya sel myoblast. The multiple nuclei result of the fusion of myoblast precursor cell, not from a division of nuclei within myoblast. Myoblasts are converted to muscle fiber as contractile protein accumulate within their cytoplasm. Their number of skeletal fiber remains blah blah blah. Remains relatively constant after birth and large on hypertrophy of the muscle after birth in children and adults from result of increase in the size of its fiber muscle, not from substantial increase the number of muscle fiber. Jadi adanya kalau misalkan orang-orang yang di otot itu semuanya sama pada manusia setelah lahir, ya, maka bagaimana kok ada orang-orang yang bisa memiliki otot atau memiliki badan yang besar? Ya dengan dilatih. Maka dengan dilatih dengan misalkan dengan angkat beban, dengan latihan angkat beban, itu dia akan membesarkan otot-otot yang ada di sekitarnya. Otot-otot yang ada di dalam tubuhnya itu akan menjadi lebih besar, ya, menjadi lebih besar. Jadi kalau misalkan tidak dilatih, ya ototnya segitu-segitu aja, tidak akan lebih besar. Makanya untuk membesarkan otot perlu dilatih. Similarly, hypertrophy of muscle is the response of the exercise is due mainly to increase the muscle fiber size rather than increase of the number. Jadi otot tubuh manusia yang besar, misalkan seperti Om Deddy Corbuzier, Om Ade Rai dan lain sebagainya, itu karena peningkatan ukuran dari ototnya, bukan peningkatan jumlah ototnya. Ingat ya, sekali lagi, hypertrophy of muscle atau perbesaran otot yang ada di dalam tubuh manusia itu terjadi karena peningkatan ukuran, bukan karena peningkatan jumlah. Ototnya jumlahnya segitu-segitu aja, tetapi ukurannya kan jadi jauh lebih besar. Kalau kalian ingat tadi misalkan panjangnya saja, panjang dari sel otot dari 1 cm itu bisa dari 1 mm bisa menjadi 4 cm dari panjangnya. Kemudian juga ukurannya, diameternya dari 1 mikro bisa menjadi 10 mikro. Diameter kan bisa jadi 10 kali lipat. Tubuh manusia ini kalau misalkan dilatih bisa jadi lebih besar sekali. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah penampakan dari otot-ototnya, otot-otot otot-otot rangka. Ada yang namanya nukleus, yang ini nukleus. Ya, ini nukleus. Nah, ini adalah penampakan muscle fibernya. Ini ada, kalau yang agak gelap itu adalah otot yang fiber kecil, kalau yang gede itu adalah fiber yang tebal. Tadi kan di depan kan ada kan yang di sini. Ini small and large diameter fiber. Jadi kalau dilihat penampakannya, ini yang diameternya gede, ini yang diameternya kecil, seperti itu. Berikutnya, actin and myosin myofilamen. Nah, aktin dan myosin ini adalah suatu bagian di dalam otot yang dapat menyebabkan
yang dapat menyebabkan tubuh manusia itu, otot-otot di dalam tubuh manusia itu untuk berkontraksi. Its actin myofilament is composed with a two strand of fibrous actin, a series of tropomyosin molecule and series of troponin molecule. Jadi setiap myofilament itu terdiri dari troponin dan tropomyosin. Nah, two strand of F-actin is coiled to form a double helix which extend the length of actin myofilament. Its F-actin strand is a polymer is approximately 200 small and globular units called globular actin atau G-actin. Jadi setiap F-actin itu merupakan suatu polimer yang terdiri dari 200 globular unit yang dinamakan G-actin. Jadi ada F-actin itu terdiri dari 200 G-actin. Seperti itu. Nah, each G-actin monomer has active site which myosin molecule can bind during muscle contraction. Jadi setiap G-actin itu terdapat sisi aktif di mana di mana molekul-molekul myosin itu dapat berikatan dengan aktin tadi. Sehingga aktin dan myosin tadi kalau dia sudah berikatan atau menempel, maka akan menyebabkan kontraksi. Ya. Tropomyosin is an elongated protein that winds along the groove of the F-actin double helix. Its tropomyosin molecule is sufficiently long to cover 7 G-actin site. Jadi tropomyosin itu mampu mengcover sampai dengan 7 sisi aktif G-actin. Troponin itu terdiri dari 3 subunit. One of that binds to actin, a second that binds to tropomyosin, and the third is binding to Ca2+. Jadi troponin itu memiliki 3 subunit, di mana ada yang satu berikatan dengan aktin, yang satu lagi dia akan berikatan dengan tropomyosin, dan yang ketiga akan berikatan dengan Ca2+. Nah, molekul troponin space between the end of the tropomyosin molecule, nanti dibaca sendiri deh. Sama nanti ada penjelasan di belakang. Nah, myosin myofilament are composed of many elongated myosin molecule shapes like golf club. Jadi myosin myofilament itu terdiri dari myosin molekul yang bentuknya itu seperti stick golf. Jadi seperti pemukul pada golf gitu. Jadi panjang, ada kaitnya, ada pentolannya di ujungnya seperti itu. Nah, each myosin molecule consists of 2 myosin heavy chains wound together to form a rod portion lying parallel to the myosin myofilament and 2 myosin head that extend laterally. For light myosin chains that attach to the head of myosin molecule, its myosin myofilament consists about 300 myosin molecule arranged so that 150 of them their head projecting toward the most. Nanti aktin dan myosin itu dia akan berikatan. Nanti di belakang ada gambar-gambarnya. Nah, ini adalah aktin dan myosin. Jadi yang di sini, yang hijau ini adalah myosin myofilament. Di sini adalah aktin. Gampangnya kita ngeliat aktin dan myosin saja. Nah, aktin dan myosin itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini kan ada kaitnya ya, ada kaitnya. Nah, maka kalau aktin dan myosin itu dia bergeser, maka bentuknya akan seperti ini. Myosin itu akan menarik aktin. Akan kayak bergeser gitu, sehingga ototnya tadi seharusnya segini menjadi lebih pendek, sarkomernya itu menjadi lebih pendek, ototnya menjadi lebih pendek. Nah, itu ya yang dinamakan kontraksi. Jadi adanya kontraksi itu terjadi karena adanya perpendekan antara ikatan aktin dengan myosin itu menjadi lebih pendek. Itulah yang dinamakan kontraksi. Seperti itu. Berikutnya, nah, sarcomer is a basic structure and functional unit of skeletal muscle because it's the smallest portion of skeletal muscle capable of contracting. Jadi
Satuan fungsional terkecil dari otot itu dinamakan sarkomer. Kalau kalian kemarin sudah belajar mengenai ginjal, satuan terkecil dari ginjal adalah nefron, sedangkan pada otot, satuan terkecil dari otot itu adalah sarkomer. Its sarcomer extend from one Z disc to adjacent Z disc. A Z disc is filamentous network of protein forming a disc-like structure for attachment of actin myofilament. Its isotropic band or I band include a Z disc and extend from its side of Z disc to the end of myosin myofilament. Nah, jadi setiap isotropic band atau I band itu terdiri dari Z disc dan memanjang dari setiap sisi dari Z disc tersebut sampai dengan akhir dari myofilament. Nah, ini adalah myosinnya. Myosin molekul kalau dilihat itu bentuknya seperti ini. Jadi dia double helix. Double helix myofilament, ini adalah myosin chain light chain hingga of myosin. Jadi bentuknya myosin itu seperti double helix ini, untiran-untiran kabel gini. Nah, rod portion ini adalah rod portion, yang ini adalah myosinnya. Jadi otot itu mengalami kontraksi kalau misalkan tadi bentuknya seperti ini ya, kepala myosinnya. Maka kepala myosinnya itu akan yang ini kan akan yang di sini, kalau kalian lihat di sini dia akan tertempel dengan myosin. Nah, myosinnya itu dengan aktin, Myosin kalau terjadi namanya kontraksi, maka myosin itu akan bergerak ke arah, kalau dari sini bergerak ke sini. Ya, dari sini pada keadaan istirahat dia akan seperti ini. Sehingga terjadi tarikan antara aktin dan myosin itu seperti kayak ditarik. Aktin ini aktin, dia akan seperti tertarik oleh myosin. Sehingga yang jadinya pertamanya dia segini menjadi seperti tertarik kan, kalau tertarik kan ke arah sini. Dan di sini juga akan tertarik ke arah sini. Sehingga otot atau sarkomer itu tadi akan memendek. Nah, terjadinya pemendekan sarkomer itulah yang dinamakan sebagai kontraksi. Berikutnya, sarkomer. Its anisotropic band or A band extend. Nanti baca sendirilah ini. Nah, ada yang namanya I band. I band itu adalah nih. Satu sarkomer itu segini panjangnya. Satu sarkomer. Nah, kemudian ada namanya Z disc. Z disc itu adalah sarkomer yang tidak terikat dengan ini adalah I band. I band itu adalah yang tidak terikat dengan myosin, aktin yang bagian aktin yang tidak terikat dengan, yang tidak tertempel pada myosin. Itu adalah I band. Ada lagi yang namanya Z disc. Z disc itu di sini. Ini Z disc. Saya hapus dulu. Z disc itu letaknya di sini. Itu adalah gabungan antara aktin-aktin yang ada di sini. Ujung aktin ketemu dengan ujung aktin yang lainnya. Nah, ini adalah Z disc. Ada lagi yang namanya M line. M line itu di sini. Myosin line, garis myosin. Ada lagi H zone. H zone itu di sini. Ini H zone. Ada lagi E band. E band itu sini. Bagian yang aktif. Dari sarkomer yang aktif itu adalah E band atau anisotropic band. Ya. Nah, sliding myofilament model. Jadi it is shortening sarcomer that is responsible for the contracting of skeletal muscle. In a sarcomer, the actin and myosin myofilament slide past one another but remain in the same length as when muscle at rest. Jadi terjadi sliding atau pergeseran antara aktin myosin. Jadi aktin myosin itu
akan bergeser, saling tumpang tindih, akan saling numpuk satu dengan lain seperti ditarik, tapi kan akan menyebabkan saling tumpang tindih. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya kontraksi. Akan tetapi saling pergeseran atau saling tumpang tindih tadi tidak mempengaruhi panjang dan ukuran dari aktin dan miosin tadi. Ukurannya sama, panjangnya sama, tetap tidak berbeda, tetapi yang terjadi adalah dia seolah memendek, padahal tidak memendek karena terjadinya tumpang tindih tadi. When a myofilament slide past each other and sarcomer shorten, the myofibril also shorten because of myofibril consists a sarcomer join end to end. Nah, yang berubah adalah miofibrilnya menjadi lebih pendek kalau terjadinya kontraksi. Nah, a group of muscle fiber can make up a muscle vesicle and several muscle vesicle make up a whole muscle. Therefore, when sarcomer shorten, myofibril muscle fiber, muscle facilate and muscle shorten to produce muscle contraction. Jadi saat terjadinya kontraksi pada otot, maka yang memendek itu adalah sarkomer, kemudian myofibril, kemudian juga muscle vesicle. Nah, itu akan memendek. Kalau sudah memendek, maka terjadilah yang namanya kontraksi. Nah, sliding filament model itu bagaimana otot itu bisa berkontraksi? Itu karena adanya ligand gated ion channel sama voltage gated ion channel. Kembali lagi seperti pada sistem saraf, ada ligand gated ion channel, ada voltage gated ion channel. Kalau ligand gated ion channel itu harus ada ligand atau senyawa yang menduduki reseptornya sehingga dia dapat menyebabkan pembukaan kanal ionnya. Sehingga kalau sudah kanal ion terbuka, maka akan menyebabkan terjadinya kontraksi. Salah satu ligand yang berperan penting dalam kontraksi otot itu salah satunya adalah asetilkolin. Asetilkolin itu berperan penting terhadap kontraksi otot. Yang kedua adalah voltage gated ion channel. Voltage gated ion channel itu akan terbuka kanalnya, kanalnya itu kalau terjadi perubahan muatan listrik dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misal contohnya terjadi pada saat terjadi depolarisasi, terjadi perbedaan antara ion muatan antara di dalam sel dengan di luar sel, maka itulah yang menyebabkan kanal terbuka, dan kalau kanalnya terbuka akan menyebabkan terjadinya kontraksi. Nih kan sama kan penjelasannya saat resting potential membran bla 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 bla, kan sama saja sebenarnya seperti yang saya jelaskan di kemarin itu di bagian di bab sistem saraf. Ini sama potensial aksi. Kalau misalkan terjadinya potensial aksi, terjadi depolarisasi. Kalau terjadi depolarisasi, maka yang terjadi adalah penerusan impuls dan akhirnya terjadi kontraksi pada otot. Kalau kita lihat kemarin itu kan ada saraf-saraf ya. Ujung efektor dari sistem saraf adalah apa? Otot rangka. Otot lah, simpelnya adalah otot. Kalau terjadi depolarisasi terus-menerus, maka efektornya kan adalah otot. Kalau ototnya terjadi pada ujung otot, maka terjadilah yang namanya kontraksi tadi. Ini sama potensial aksi. Nah, neuromuscular junction. Nah, near of the muscle fiber is innervated its axon branch form a cluster of enlargement axon terminal. That's rest of invagination of the sarcolemma to form neuromuscular junction. Jadi ujungnya dari sistem saraf itu adalah sistem neuromuscular junction yang dapat membantu sebagai organ efektor dari sistem saraf. Berikutnya, therefore a neuromuscular junction consists of axon terminal and the area of the muscle fiber
Coleman, they inverted its axon terminal is the presynaptic terminal. Akson terminalnya itu adalah presynaptic terminal. Jadi ujung-ujung akson itu its axon terminal is the presynaptic terminal. Jadi neuromuscular junction itu akson terminalnya adalah presynaptic terminal. The space between presynaptic and the muscle fiber is synaptic cleft, and the muscle plasma and membrane in the area of the junction is the postsynaptic membrane on motor end plate. Jadi space antara presynaptic terminal dan muscle fiber itu dinamakan synaptic cleft, dan muscle plasma membrane in the area junction is postsynaptic membrane. Jadi muscle membrane di situ dinamakan postsynaptic membrane. Setiap presynaptic terminal itu mengandung sejumlah mitokondria dan sejumlah kecil dari spherical sac. Sekitar jumlahnya adalah 45 mikrometer. Itu dinamakan synaptic vesicle. Nah, vesicle itu mengandung suatu senyawa yang dinamakan asetilkolin. Nah, asetilkolin inilah yang berperan sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter itu berperan, kalau yang di sini adalah di otot, itu berperan terhadap kontraksi dan relaksasi dari otot. Kalau orang-orang yang mengalami gangguan terhadap jumlah asetilkolin, maka inilah yang mengakibatkan seseorang tersebut mengalami penyakit. Seperti contohnya adalah Parkinson. Parkinson itu adalah penyakit di mana seseorang tersebut mengalami kekurangan. Bukan Parkinson, bukan Parkinson. Sebentar, tak ingat dulu. Iya, kayaknya Parkinson. Parkinson itu penyakit yang berkaitan dengan kekurangan asetilkolin pada tubuh manusia, terutama pada otak. Nah, substance released from a presynaptic membrane that diffuse across the synaptic cleft and alter the activity of postsynaptic cell. Neurotransmitter can be stimulated or inhibited by production of an action potential in the postsynaptic membrane by binding ligand-gated ion channel. Jadi neurotransmitter tadi, misalkan tadi neurotransmitter, ini misalkan sarafnya, di sini adalah efektornya, ini otot. Maka neurotransmitter tersebut akan dilepaskan. Kalau sudah dilepaskan, maka dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di otot ini, maka dia dapat menyebabkan kontraksi seperti itu. Nah, pada neuromuscular junction, asetilkolin itu dilepaskan dari synaptic cleft is rapidly broken down to acetic acid and choline by enzyme acetylcholine esterase. Jadi, kalau kalian masih ingat, ini di sini misalkan saya gambarkan. Hapus dulu deh, gambarnya jelek. Nah, di sini misalkan
synaptic cleft ya. Di sini asetilkolin dia kalau sudah dikeluarkan dia akan akan cepat dihancurkan atau dirombak oleh suatu enzim yang namanya asetilkolin esterase menjadi asam asetat dan kolin. Nah, bagaimana orang-orang yang mengalami Parkinson mengalami masalah kekurangan asetilkolin itu bisa meningkatkan kadarnya? Salah satunya adalah dengan menghambat asetilkolin esterase ini. Dia dihambat sehingga asetilkolin tidak dirubah menjadi asam asetat dan kolin. Nah, berikutnya acetylcholine esterase keeps acetylcholine from accumulation within a synaptic cleft. Jadi acetylcholine esterase itu juga ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Dia menjaga supaya acetylcholine itu jumlahnya tidak berlebihan yang pada akhirnya akan mengganggu kontraksi pada sistem otot pada otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Nah, the release of acetylcholine and its rapid degradation of in the synaptic cleft ensure the one presynaptic action potential yield only one postsynaptic action potential. Nah, ini contohnya. Asetilkolin itu di sini disimpan di vesikel ini. Disimpan di vesikel. Kalau dia dilepaskan di sini. Dilepaskan ya. Maka yang terjadi dia akan menduduki reseptornya di sini. Kalau sudah menduduki reseptornya, dia akan mempengaruhi sistem kontraksi pada otot seperti itu. Jadi ini sistem saraf ya, sistem saraf, neuromuscular junction, presynaptic terminal, sarkolema, ini otot. Jadi dia akan dilepaskan di sini. Nah ini adalah fungsi dari neuromuscular junction. Nah, ini asetilkolin kalau dikeluarkan maka dia akan menduduki reseptornya. Ligand gated Na channel open, Na masuk ke postsynaptic cell menyebabkan postsynaptic membran itu depolarisasi. Setelah depolarisasi melewati batas, dia akan beraksi menghasilkan it's generated along postsynaptic membran. Asetilkolin unbind mengakibatkan depolarisasi. Kalau sudah depolarisasi maka akan menyebabkan terjadinya kontraksi dan seterusnya. Kemudian asetilkolinnya lepas dan bla 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 seterusnya. Ini adalah nasib nasib dari asetilkolin. Nah, ini action potential and muscle contraction. Nah, inilah yang terjadi. Kalau kurang jelas nanti bisa diperbesar lagi ya. Exposure of active site. Jadi misalkan ada di sini sudah ada active site-nya terikat, maka yang kedua adalah terjadinya cross bridge formation. The myosin head binds to the exposed active site on the actin myofilament to form cross bridge, and fosfatase are released. Ini fosfatasenya, ini fosfat ini akan dilepaskan dari myosin headnya, dari kepala myosin ini ya. Fosfat akan lepas. Kalau fosfatnya lepas maka ADP-nya itu akan aktif. ADP kemudian aktif, energy stroke in the myosin head is used to move myosin head. Ini kan bergerakannya kan dari sini, kemudian dia akan bergerak ke sini, seret. Ya, bergerak. Kemudian after ATP molecule binds to the myosin head, causing them detach from the actin. Molekul setelah terikat di sini maka dia akan lepas, causing them to detach from the actin. Nah, ini berikutnya di sini, the myosin ATP portion of the myosin head split ATP into ADP and phosphate which remain attached to the myosin head. Nah, ini dia nempel lagi ke sini. Nah, akhirnya begitu seterusnya. Ini adalah proses kontraksi breakdown ATP and the cross bridge movement during muscle contraction. Jadi
Untuk kontraksi otot itu juga diperlukan suatu ion yang namanya ion kalsium. Ion kalsium itu masih diperlukan untuk kontraksi otot seperti itu. Jadi ion kalsium tidak hanya untuk tulang, tetapi juga diperlukan untuk kontraksi dari otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Nah, berikutnya ini summary of skeletal muscle contraction, nanti bisa dibaca sendiri, nggak jauh berbeda. Ya, berikutnya lagi mohon maaf suara saya jadi agak serak. Fatigue and physiological fatigue. Nah, fatigue atau kelelahan is a decreased capacity to do work and reduce the efficiency of performance that normally follow the period of activity. Jadi fatigue atau kelelahan itu adalah penurunan kemampuan untuk bekerja. Ya lelah, capek, ototnya itu capek. The rate with individual develop fatigue is highly variable, but is a phenomenon that everyone has experienced. The fatigue can be developed at least possible site at nervous system, muscle, and the neuromuscular junction. Jadi fatigue atau kelelahan itu bisa terjadi pada 3 tempat yang berbeda diantaranya. Pertama adalah nervous system, muscle, and the neuromuscular junction. Pertama pada sistem sarafnya, kemudian bisa juga terjadi pada ototnya, atau bisa juga terakhir itu terjadi pada pada neuromuscular junction. Oke, yang berikutnya adalah psychological fatigue. The most common type involve the central nervous system. The muscle are capable of functioning, but the individual perceive and that additional muscular work is not possible. Jadi adalah juga yang namanya kelelahan secara psikologis. Psikologis itu ototnya sebenarnya sih baik-baik saja, tetapi dia merasa lelah secara psikologis, sehingga ototnya dia tidak mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan seperti itu. A burst of activity is an entire athlete is respond to encourage from spectators shown how psychological fatigue can be overcome. The onset and duration psychological fatigue vary greatly and dependent on emotional state of the individual. Jadi contohnya ini kalau misalkan orang sudah lelah, kalau misalkan seorang atlet dengan adanya sorakan-sorakan dari penonton, maka dia akan membantu untuk mengurangi respon dari kelelahan tersebut, dan juga onsetnya itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, berikutnya muscular fatigue, synaptic fatigue, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, yang menarik adalah di sini. Creatine phosphate. During a resting condition, energy from aerobic respiration used to synthesize creatine phosphate. Creatine phosphate accumulate in the muscle fiber where there is stored energy that can be produced to synthesize ATP. As ATP level begin fall, ADP react with creatine phosphate to produce ATP and creatine. Jadi selama kondisi istirahat, energi itu berasal dari
dari respirasi aerobik, di mana respirasi aerobik itu menggunakan oksigen yang ada di dalam tubuh, yang masuk untuk menghasilkan kreatin fosfat selama kondisi istirahat. Kreatin fosfat itu akan terakumulasi pada serabut-serabut otot, di mana ketika dia disimpan dalam bentuk energi itu dapat digunakan untuk mengsintesis ATP. Nah, kalau ATP kan digunakan untuk bahan energi atau bahan bakar sel-sel otot untuk bekerja. Kalau ATP-nya itu turun drastis, maka ADP itu akan bereaksi dengan kreatin fosfat, dia akan membentuk namanya ATP dan kreatin. Nah, kreatin inilah the reaction catalyzed by enzyme creatine kinase occur very rapidly and is able to maintain ATP level as long as creatine phosphate is available. Jadi kreatin fosfat itu ADP dan kreatin fosfat itu dapat menghasilkan ATP, dan ATP itu dapat digunakan untuk sebagai energi pada sel-sel otot. Seperti however, during instant muscular contraction, creatine phosphate level are quickly exhausted. ATP and creatine phosphate present in the cell provide enough energy to sustain maximum contraction for 8 to 10 seconds. Jadi dia ada di dalam ATP itu ada di dalam sel-sel otot untuk menjaga menjaga maksimumnya itu sampai dengan 8 sampai dengan 10 detik. Nah, berikutnya ada yang kita ketahui bahwa ada namanya aerobik dan anaerobik respiration. Kalau namanya aerobik ya, dia membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi, untuk menghasilkan energi, membutuhkan O2 untuk menghasilkan energi. Ada lagi yang namanya anaerobik. Anaerobik itu adalah di mana tubuh menggunakan sumber selain dari oksigen untuk menghasilkan energi. Ya, tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, and the result of breakdown is of glucose to yield ATP and lactic acid. Jadi pernafasan anaerobik dia merupakan hasil dari breakdown atau perombakan glukosa, dan dia juga akan menghasilkan suatu zat yang namanya asam laktat. Nah, timbunan asam laktat yang berlebih inilah yang di dalam otot menyebabkan kecapean, pegel-pegel, misalkan habis olahraga kemudian tubuh menggunakan respirasi anaerobik, inilah yang menyebabkan terjadinya timbunan asam laktat. Timbunan asam laktat inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi pegel-pegel, linu-linu dan kawan-kawannya. Nah, each molecule of glucose metabolized to ATP molecule and 2 molecule lactic acid are produced. The first stage of anaerobic respiration and anaerobic respiration are share enzymatic pathway called glycolysis. Jadi setiap metabolisme yang dilakukan setiap respirasi yang dilakukan oleh tubuh itu membutuhkan jalur yang sama, yaitu reaksi enzimatik yang dinamakan glikolisis. Perombakan melisiskan glikolisis. Nah, glikolisis, a glucose molecule is breakdown into 2 molecule pyruvic acid. 2 molecule of ATP are used in this process, but 4 molecule of ATP are produced. Jadi pada proses glikolisis ini yang terjadi adalah tubuh membreakdown atau merombak glukosa yang ada atau glikolisis ini, proses glikolisis ini menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, proses ini dia membutuhkan dua molekul
membutuhkan 2 molekul ATP. Akan tetapi sebagai gantinya dia akan menghasilkan 4 molekul ATP. Sehingga net gain-nya dia cuma dapat 2 ATP. Nah, itu kalau untuk yang respirasi respirasi aerobik. Nah, kalau pada respirasi anaerobik, asam pirufat itu akan langsung dikonversi menjadi asam laktat. Unlike pyruvic acid, much lactic acid diffuse out the muscle fiber into bloodstream. Jadi tidak seperti asam pirufat. Kalau asam laktat itu dia akan langsung masuk ke pembuluh darah. Produksi asam piruvatnya asam laktatnya itu menjadi tinggi di dalam tubuh kalau menggunakan metabolisme anaerobik. Berikutnya, anaerobic respiration is less efficient than aerobic respiration, but it's much faster, especially when insufficient oxygen is available for aerobic respiration. Jadi respirasi anaerobik itu tidak lebih efisien menghasilkan energi dibandingkan dengan aerobik, tetapi dia cukup cepat menghasilkan energi jika dibandingkan dengan respirasi aerobik pada kondisi-kondisi di mana dia kekurangan oksigen. By using many glucose molecule, anaerobic respiration can be rapidly produce ATP for a short time. During short period, intense exercise or sprinting, anaerobic respiration combined with the breakdown of creatine phosphate provide enough ATP to support intense muscle contraction up to 3 minutes. Jadi begini, dengan menggunakan glukosa, respirasi anaerobik itu dapat menghasilkan ATP dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, ditambah dengan breakdown dari kreatin fosfat itu menghasilkan ATP yang support yang cukup untuk kontraksi otot sampai dengan 3 menit. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang terlatih untuk melakukan olahraga yang intens tapi dalam waktu yang singkat. Contohnya apa? Contohnya adalah saat olahraga lari, sprinting gitu kan. Itu kan membutuhkan olahraga yang membutuhkan energi dalam jumlah yang besar tapi dalam waktu yang singkat seperti itu. Next, aerobic respiration require oxygen and breakdown glucose to produce ATP, carbon dioxide, and water. Jadi kalau otot itu melakukan respirasi aerobik, maka dia membutuhkan yang namanya oksigen dan glukosa. Yang mana kalau misalkan melalui respirasi aerobik, maka tubuh hasil dari respirasi aerobik akan menghasilkan ATP, karbon dioksida, dan air. Nah, aerobic respiration is much more efficient than anaerobic respiration. Anaerobic respiration result net gain to ATP molecule for each glucose, whereas anaerobic respiration can produce up to 36 ATP molecule for each glucose molecule. Jadi kalau anaerobik hanya menghasilkan 2, aerobik itu menghasilkan sampai dengan 36. Tetapi prosesnya itu sangat lambat sekali jika dibandingkan dengan anaerobik seperti itu. Nah, ini in aerobic respiration, pyruvic acid is metabolized by chemical reaction within mitochondria to closely couple sequence of reaction in mitochondria called citric acid cycle that electron transport chain produce many ATP molecule. Inilah mekanisme reaksinya. Nah, ini perbedaan energi antara kreatin fosfat dan kreatin fosfat, aerobic respiration dan anaerobic respiration. Kalau kreatin fosfat, jalur kreatin fosfat itu membutuhkan energi dari kreatin, sedangkan aerobik dan anaerobik itu bisa menggunakan glukos. Kalau aerobik hanya glukos, anaerobik hanya menggunakan glukos, tapi kalau aerobik dia bisa menggunakan glukos, fatty acid atau amino acid. Kalau yang membutuhkan oksigen itu hanya respirasi aerobik, sedangkan ATP yang dihasilkan, kalau kreatin menggunakan jalur kreatin fosfat untuk kontraksi ototnya, dia hanya menghasilkan satu ATP.
Tetapi kalau aerobik dia bisa menghasilkan sampai dengan 36 molekul ATP. Nah, kalau kreatin fosfat itu sampai dengan 10 detik, dia hanya menghasilkan energi sampai dengan 10 detik, jadi membutuhkan energinya blar, tapi cuma sekilas. Anaerobik cuma sampai dengan 3 menit. Kalau aerobic respiration bisa sampai jam-jaman. Seperti itu. Jadi anaerobic respiration a type of work supported moderate exercise and extreme exercise. Kalau anaerobic respiration extreme exercise. Resting and all exercise. Jadi aerobic respiration itu dapat dilakukan pada terjadi pada semua jenis exercise, semua jenis olahraga. Wes, ini nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau kalau ada yang menurut kalian dari pernyataan saya di kuliah ini ada yang kurang tepat, bisa disampaikan juga di kolom komentar ya. Saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.